Infonya itu kan lu kan sudah menciptakan 2 lagu sendiri nih, yang berjudul Yesterday dan Terkejar Waktu. Nah itu bercerita tentang apa sih, Mak? Untuk Terkejar Waktu sendiri itu aku tulis dari puisi mantanku dulu. Dia ulang tahun, aku ngadoin dia sebuah lagu yang dari liriknya itu dari puisinya dia. Karena feedback dari teman-temanku dan teman-temannya dia bagus, aku pun kayak oh ya udah gue bikin aja jadi lagu beneran dan aku rilis secara indie waktu bulan Juli 2020. Nah, beberapa bulan setelah itu muncullah si Yesterday ini. Kalau Terkejar Waktu itu maksudnya tentang penyesalan dan bukan penyesalan. Kalau yang Terkejar Waktu itu tentang orang yang datang dan pergi ke hidup kita walaupun kita nggak undang gitu, tiba-tiba dia pergi aja. Sama kayak cinta, sama kayak pertemanan. Jadi itu message-nya universal sebenarnya. Tapi kalau Yesterday sendiri itu aku buat di tengah pandemi karena aku merasakan dengan ketidakbisanya kita untuk melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan sebelumnya, pasti ada timbul penyesalan-penyesalan gitu. Kayak kita harusnya kemarin lebih menghargai orang-orang yang dekat sama kita menghargai waktu dan sebagainya. Makanya judulnya Yesterday. Jadi kayak kita relive momen-momen yang terjadi kemarin dan ya kita menyesalinya gitu. Dan itu genrenya jazz ya? Kalau yang Terkejar Waktu itu lebih ke pop R&B sebenarnya. Kalau yang Yesterday itu pop jazz. Karena aku yang di Yesterday itu kerja sama temanku yang memang dia jago banget piano dan alirannya jazz. Jadi kita kolaborasi di situ. Nah kalau lu sendiri sukanya genre apa nih? Sebenarnya untuk sebelum aku ikut Idol, aku lebih enjoy dengar musik pop R&B, jazz juga. Cuman aku semakin dikuatkan lagi sebenarnya suaraku itu paling cocok di genre mana setelah aku ikut Idol. Karena kita bisa melihat reaksi penonton semua, teman-teman Markas, Idol lover semua lewat penampilan-penampilan kita yang membawakan lagu berbeda-beda. Dan untuk kedepannya aku sudah lebih mengkerucut nih genre-nya apa, mungkin akan tersalurkan lewat single aku pertama nanti. Jadi aku harap teman-teman semua bisa suka nantinya. Oke. Nah boleh dong Mak nyanyiin sedikit bebas 2 lagu lo itu dari Yesterday sama yang Terkejar Waktu. Datnya aja. Ini yang Terkejar Waktu. Aku tak pernah menyapa senja, ia selalu datang tanpa berkabar, sama sepertimu yang hanya bisa pergi dan kembali semampunya. Wih, mantap. Terima kasih. Mak, ada gebrakan apa nih Mak untuk proyekan lu dalam jangka waktu dekat ini? Untuk beberapa bulan ke depan sebenarnya dari pihak manajemen dan label sudah mengatur sedemikian rupa sehingga kita bisa mendapatkan beberapa lagu sebelum dipilih nanti untuk dijadikan single pertama. Nah puji Tuhan aku mendapatkan kesempatan yang sudah lama aku impikan, yaitu untuk berkolaborasi sama kakak-kakak dari Lalmanino, salah satu produser yang memang akhir-akhir ini banyak banget mencetak hits di Indonesia gitu. Dan kemarin waktu workshop pertama sangat puas karena kita menghasilkan beberapa lagu yang semuanya kita suka dan berbeda juga tipe lagunya. Jadi dari situ kita punya banyak pilihan, punya banyak opsi sebelum nanti memilih salah satu yang terbaik dari yang sudah baik untuk jadi gebrakan pertama nih untuk memperkenalkan Mark Natama yang sebenar-benarnya di industri gitu. Amin. Oke. Kalau boleh tahu judul lagunya bocorin atau gimana? Belum boleh kayaknya. Belum boleh. Oke, iya. siap. Nah, Mark, by the way ada job atau keinginan lo yang belum kesampaian hingga saat ini nggak, Mark? Kalau misalkan lo udah bermain musik, udah pengen entah bikin bisnis atau apa gitu? Sebenarnya kalau misalnya ngomongin musik, aku pengen banget dapat kesempatan untuk off air dan tampil secara langsung gitu, nyanyi di depan orang banyak, karena itu adalah pengalaman yang nggak bisa aku dan teman-teman special season kemarin dapatkan, karena kan memang kita menyelenggarakan acara ini secara di dalam pandemi, punya protokol kesehatan yang sangat ketat gitu. Dan aku sih berharapnya dengan regulasi yang dibikin sama pemerintah dan dengan penyesuaian masyarakat Indonesia dengan new normal, dalam waktu dekat bisa pergi ke beberapa kota mungkin atau daerah-daerah Jakarta untuk melakukan off air dan ketemu sama mereka-mereka yang memang mendukung aku dari awal. Tapi kalau misalnya di luar musik, aku berkeinginan untuk membuka bisnis. Karena target aku adalah nanti saat aku tua atau misalnya sudah berumur 30 tahun atau 40 tahun, aku masih bisa bernyanyi tapi tujuannya udah bukan mencari uang lagi, tapi udah purely untuk berkarya, bercerita. Jadi bisa lebih tulus karena pendapatanku sudah didapatkan dari bisnisku itu gitu. Jadi semoga bisa
laksanakan bisnisnya. Oke. Mark, kalau disuruh milih nih Mark, lu tuh lebih milih content creator atau selebritis? Sebenarnya menurut aku itu dua hal yang berkesinambungan karena kalau ngomongin selebriti berarti atau public figure in general berarti dia itu orang yang dikenal sama masyarakat atas karya-karyanya. Nah, content creator juga sama, cuman mungkin content creator itu lebih menjurus ke arah social media platform bukan TV. Nah, menurut aku kalau misalnya aku bisa menyeimbangkan dan mengoptimalisasikan karya aku di dua itu ya, TV dan platform-platform kayak YouTube, Instagram, aku akan lebih kuat nih. Jadi untuk sekarang aku lagi fokus untuk bisa menyeimbangkan dua-duanya karena aku juga udah mulai serius di YouTube aku dengan tim yang sangat keren.